Jadikan Nah, Laras host, Bim. Laras hostnya. Waktunya bentar lagi. Nanti. Udah jam 9. 10 menit habis. Demi kayak gini doang habis 20 menit, ya Allah. Iya. Udah Laras. Udah. Lanjut. Aduh. Oke, udah. Silahkan. Lanjut, Bim. Lanjut aja. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Aulia. Kepada Dinda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bima, yaitu tentang perkembangan dakwah di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Tonggak yang dijadikan awal sebagai kedatangan Islam ke Pulau Jawa itu adalah penemuan nisan Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Leran atau Gresik. Dia wafat pada tahun 1100 Masehi. Lalu pada akhir abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya, terutama pada puncak kejayaan Kerajaan Majapahit, semakin banyak ditemukan bukti-bukti proses pengembangan Islam di Jawa, seperti penemuan kuburan Muslim di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Hal inilah yang membuktikan bahwa pada masa itu, penyebaran agama Islam sudah terjadi di Jawa, mulai dari daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan sampai ke pedalaman hingga ke pusat kerajaan Majapahit. Pertumbuhan masyarakat Muslim di sekitar Majapahit berkaitan dengan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang telah mempunyai kekuatan politik dan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Lalu di masa-masa selanjutnya, pengembangan Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh ulama dan mubalik atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo terdiri dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Paku atau Sunan Giri, Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Syarifuddin atau Sunan Derajat, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Ja'far Syadik atau Sunan Kudus, dan yang terakhir Raden Umar Said atau Sunan Muria. Wali Songo dibentuk sekitar 1474 Masehi oleh Raden Rahmat. Wali Songo melakukan pendekatan secara berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan di daerah yang dia masuki. Namun, dalam penyebarannya mereka tetap memasukkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Lambat laun, masyarakat Jawa semakin yakin dan semakin banyak yang memeluk agama Islam. Lalu pada 1475 Masehi, Raden Patah mendirikan kerajaan Demak yang berpusat di utara Jawa Tengah. Demak pada awalnya adalah kerajaan yang berada di bawah Kerajaan Majapahit, namun pada awal abad ke-15,
Raden Patah berhasil menaklukkan Majapahit dan menjadikan Demak sebagai kerajaan yang berdaulat. Demak mempunyai 2 kitab undang-undang yang berdasarkan dengan syariat Islam. Yang pertama, kitab Salokantara dan yang kedua kitab Jugul Muda. Dalam genggaman Islam, penduduk Jawa merasa damai di bawah kepemimpinan Raden Patah. Mereka menemukan pedoman dan tujuan sejati karena daulah hukum yang pasti, yaitu syariat Islam. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kartika Larasati. Kepada Kartika dipersilakan. Bentar. Join. Saya Sati akan melanjutkan materi dari Dinda Aulia mengenai perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Kita berlanjut ke Sulawesi. Tokoh ulama Islam terkenal yang membawa Islam ke Sulawesi adalah Datuk Ribadang yang bernama asli Abdul Makmur, berasal dari Minangkabau. Pada abad ke-15, Pulau Sulawesi didatangi oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Di Sulawesi sudah terdapat kerajaan-kerajaan besar, salah satunya Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo ini terletak di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar, sehingga Kerajaan Gotalo disebut juga dengan Kerajaan Makassar. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Gotalo bernama Kairang Tonigalo masuk Islam yang berganti gelar menjadi Sultan Alauddin. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa melakukan perluasan kekuasaannya, yaitu dengan cara memerangi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Sulawesi Selatan. Daerah Wajo, Sopeng, dan Bone berhasil ditaklukkannya pada tahun 1611. Sejak saat itu, Goa menjadi pelabuhan dagang yang luar biasa ramai. Sering disinggahi para pedagang dari berbagai daerah dan mancanegara. Hal ini tentu saja mendatangkan keuntungan yang sangat besar, sehingga kerajaan Goa pun menjadi kerajaan yang kaya raya dan disegani pada masanya. Berlanjut ke Maluku. Islam telah masuk dan berkembang di Maluku pada abad ke-15, antara tahun 1400 hingga 1500 Masehi. Islam dibawa oleh para pedagang Muslim di Pasai, Malaka, dan Jawa. Awalnya, Islam masuk di Maluku, yaitu di Ternate, Tidore, Bacau, dan Jalilo. Selain Islam masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Papua, yang disiarkan oleh raja-raja Islam di Maluku, para pedagang, dan para mubalik yang berasal dari Maluku. Daerah-daerah di Papua yang dimasuk Islam adalah Miso, Jalawati, Palau Waigeo, dan Pulau GB. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan Syabahi. Vinka mau join tuh Laras. Bentar. Udah limit katanya, Bu. Diokekan kah? Diokekan nih, weh. Gabung. Buat ulang lagi. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Farhan Syabahi, kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan dakwah Islam di Indonesia, yakni di Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang letaknya tepat berada di tengah-tengah Nusantara. Begitu juga dekat dengan Pulau Sumatera, Pulau Jawa,
dan di belakangnya ada Pulau Sulawesi dan Maluku. Sebelum Islam datang ke Kalimantan, awal mulanya Kalimantan ini merupakan kerajaan-kerajaan mayoritas dari Hindu dan Buddha. Salah satunya adalah Kerajaan Kutai, yang dimana kerajaan itu sudah memegang ikatan kuat dengan Kerajaan Majapahit. Menjelang kedatangan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan, dibentuklah kerajaan Islam pertama di Pulau Kalimantan, yakni Kerajaan Banjar, yang dipimpin oleh Pangeran Samudra. Sejak berdiri, Kesultanan Banjar memang telah memiliki ikatan kuat dengan Kesultanan Demak di Jawa. Kesultanan Banjar memiliki banyak kemiripan dengan sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa. Dengan gaya pemerintahan tersebut, kedudukan sultan menjadi sangat penting bagi rakyatnya. Hal tersebut pun berdampak positif dalam penyebaran Islam yang dilakukan Kesultanan Banjar. Maka makin luas kekuasaan kerajaan, makin luas juga pula agama Islam itu diterima. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yang pada masa itu belum banyak suku pendatang mendominasi seperti saat ini, seperti suku Jawa, suku Bugis, Manda, Arab, dan Cina. Sebagai penyebar Islam di Kalimantan tersebut, Kerajaan Banjar juga memiliki ulama ternama yang menjadi ujung tombak dakwahnya. Tidak sedikit ulama yang lahir dari Banjar kemudian menjadi dai di Nusantara. Sekian, terima kasih. Sekian materi dari kami. Apabila ada pertanyaan atau ada yang menambahkan, dipersilakan. Oke. Apa ada yang bertanya Udah atau proses menambahkan? semua. Aduh, berisik kali ya Allah. Ada yang mau bertanya? Atau menambahkan? Nggak ada, Bu. Enggak, Mari. Pinka. Kepada Pinka, dipersilakan. Baiklah, saya ingin menanyakan tadi kata pemateri sebelumnya, tadi itu ada hal yang berdampak positif terhadap Kesultanan Banjar. Nah, hal positif apakah yang dimaksud bahwasannya bisa disebut sebagai berdampak positif dalam Kesultanan Banjar? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pinka. Apakah yang lain ada bertanya? Yang lain? Satu orang? Atau nambahin materi dari kami ada, Pinka? Kalau nggak ada yang mau nanya, nggak apa-apa dong, Arianto. Selesai, cepat selesai. Apa, Bu? Nggak apa-apa, nggak. Satu aja nih ya, Bu? Berarti udah ngerti semua dan Yang nggak mau ada juga nanya. yang perlu dibahas nanti sama saya. Jadi ya udah, beban hidup saya juga berkurang kan kalau nggak ada yang nanya. Bu, mau nanya, Bu. Hari mau nanya. Oh, kepada Miftahul Jannah, dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya, ada nggak peran ulama dalam penerapan ada nggak peran ulama dalam penerapan ajaran Islam di kerajaan itu? Adakah peran ulama? Peran ulama dalam penerapan ajaran Islam di kerajaan-kerajaan itu. Kerajaan yang berapa tadi itu? Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, yang masuk ke itu. Oke, terima kasih kepada Tata. Apakah yang lain ada ingin bertanya? Izin bertanya, Ri. Pak I? Ya. Iya. Kepada M. Azlan, dipersilakan. Tadi ada disebutin pengaruh perkembangan dakwah Islam di Indonesia berpengaruh pada bidang politik, ekonomi, dan budaya.
apa aja gitu contoh nyata dari pengaruh perkembangan dakwah Islam di Indonesia pada bidang politik, ekonomi, dan budaya? Terima kasih. Tunggu dulu. Ada yang Contoh jelasin dari itu bidang, tadi ya? cuman Siapa yang itunya aja, jelasin Bu. itu tadi? Gimana? Ada di bagian Samudra Pasai tadi kalau nggak salah, Bu. Di Bima, Bu materi Ellen. Samudra Pasai. Seharusnya ini nggak jadi pertanyaan lagi ya. Soalnya itu materi kemarin berarti. Nggak apa-apa sih. Udahlah. Oh, kalau ganti pertanyaan nggak boleh, Bu? Ganti Tahu pertanyaan aja. pertanyaan yang mau kamu ganti. Kalau gitu nanya apa ya, Bu? Apa metode dakwah yang digunakan untuk perkembangan dakwah Islam di Indonesia pada daerah Sumatera, di daerah Sumatera? Oh, daerah Sumatera Metode metodenya. dakwahnya tuh apa gitu digunakannya? Oke, terima kasih kepada M. Azlan. 3 aja, Bu. Terserah. Tunggu bentar ya. Ini pun juga materi kemarin. Ini berarti pertanyaan untuk siapa? Berarti yang Sumatera ini siapa tadi pematerinya? Bima. Juga materi kemarin. Samudra Pasai itu di Jawa berarti ya. Siapa pematerinya? Siapa Jawa, pemateri? Dinda, Aulia. Dinda. Dijawab aja ya pertanyaan ini, dan itu materi kemarin nggak masalah. Berarti disangkut pautkan. Ini materi pertama, sedangkan pertanyaan daerah Sumatera tadi dihubungkan dengan metode yang pertama kali kemarin, dan ini politik dan segala macamnya itu materi kedua. Disambungkan aja, baca materi sebelumnya lagi ya untuk Dinda dan Bima. Oke, terserah kamu Arianto, kamu yang memimpin ini, bebas. Oke. Apakah yang lain ada yang bertanya? Nggak ada yang mau nilai? Ari mau nanya, Ari. Tuh. Cut. Kepada Cut dipersilakan. Apakah ada bentuk pemberontakan saat penyiaran agama di suatu kerajaan? Karena kan di kerajaan-kerajaan itu kan ada Hindu sama Buddha yang ketat banget gitu agamanya gitu. Mungkin ada yang kurang senang gitu sama orang tuh kan, kayak bilangnya kayak pemberontakan gitu. Kan nggak semuanya gitu yang agamanya itu Islam. Iya, iya. Terima kasih kepada Cut. Yang lain ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Cut tutup tadi lagi itu nih. Cut itu bertanya ya, soalnya tadi di saya audionya kurang jelas. Dia ngomong apa, Cut? Buat pernyataan atau pertanyaan? Hah? Pemberontakan. Oh, Ditolak itu, Bu. pemberontakannya itu di pulau mana? Secara umum aja. Di kerajaan-kerajaan, Bu, katanya. Karena kan Oh, di kerajaan kan enggak. ada Hindu sama Buddha gitu. Terima kasih kepada Cut. Yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, ditutup. Jawab pertanyaan dulu atau tutup langsung, Bu? Yang lain? Nggak ada yang bertanya? Nggak ada, ditutup lagi ya, Bu? Atau jawab pertanyaan dulu, Bu? Apa Rianto? Nggak ada lagi yang bertanya, ditutup atau jawab pertanyaan dulu? Terserah, kamu yang mengendalikan ini tuh. Jadi ya, kamu moderatornya saat kamu aja. Kalau udah, menurut kamu ya udah. Kalau mau nampung lagi gimana ya, itu terserah kamu. Mau nanya ini bahas kerajaan apa? Kerajaan.
Ya Allah, Aryani. Halaman 89, Aryani. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Tengok di LKS ya. Ya, daerahnya. Cuman Tidak apa-apa, Aryani. Saya paham kok, saya paham. Kamu baru bergabung. LKS halaman 89 bisa dilihat. Atau seseorang tolong kirim slide ke Aryani. nggak ada yang bertanya lagi. Ani mau nanya. Kayaknya nggak ada yang bertanya, diam-diam aja. Ya udah tutup aja lah. Si Aryani tadi tuh mau nanya, dia enggak, makanya dia nanya materinya tentang apa. Nggak ada. Coba apa yang si Aryani tadi? Tunggu katanya, Bu. Ani, di mana kamu? Ani mau nanya. Kepada Ani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aryani Susanti, kelas 12 IPS 1 ingin bertanya kepada pemateri, sebutkan tokoh-tokoh dan mubalik di daerah Sumatera dan Jawa yang berhasil menyebarkan agama Islam ke daerah Jawa dan Sumatera. Terus apa sih hal-hal yang dia lakukan? Yang paling menonjol lah tokoh dan mubaliknya tuh yang menyebarkan agama Islam. Dah gitu. Udah. Terima kasih kepada Aryani. Nampaknya udah banyak nih pertanyaan. Ditutup lagi ya. Nggak ada yang bertanyakan. Oke, saya tutup presentasi kali ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kesempurnaan itu milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, Arianto. Kok udah kamu tutup? Jadi jawabnya gimana? Materi Nggak ngasih jawabnya waktu gimana? dulu, Bu. Oh, ngasih waktu dulu. Oh, oke. Dari jawaban dulu. Oh, gitu. I see. Nggak mungkin langsung dijawab, Bu. Oke. Waiting, Bu. Oke. Soalnya kamu tuh kayak penutup gitu. Jadi saya kira ini sudah berakhir. Nyari jawaban, Bu. Udah ada nggak? Masa lama kali? Coba tanya pematerinya. Bentar. Dadah, weh. Itu, Bima jawab punya Pak I katanya. Iya, Bim. Kalau nggak langsung jawab aja. Bima. Iya. Waalaikumsalam. Tidak gitu, Ibu.
David. Apakah Pak I puas dengan jawaban Bima? Ya, terima kasih. Puas kan Pak I? Yang lain ada mau jawab? Atau menambahkan jawaban dari si Bima? Kacang goreng, guys. Udah dapat Bim jawaban yang lain, Bim? Gimana nih? Kok diam-diam aja, Rianto? Lagi nyari jawaban, Bu. Sia-sia nih waktunya kayak gini nih. Jawab pertanyaan. Apa, Ras? Oh, jawab pertanyaan. Ah, Tata? Oke, silakan Pertanyaan siapa Laras. tadi, Laras? mau jawab pertanyaan dari Tata. Pertanyaannya, peran ulama dalam penerapan ajaran Islam di kerajaan. Gitu kan?
Iya itu. Mengenai nama yang tadi Datuk Ribadang, yaitu para ulama dalam penerapan ajaran Islam. Jadi Datuk Ribadang bersama dua saudaranya, Datuk Patimang dan Datuk Ritiro, menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, yaitu dengan cara berdakwah. Mereka membagi daerah syiar berdasarkan keahlian-keahlian mereka, yaitu Datuk Ribadang berdakwah di kerajaan Gorontalo. Mereka melakukan pendekatan dan metode yang sesuai, sehingga syiar Islam yang dilakukan Datuk Ribadang bisa diterima di kerajaan Gorontalo. Jadi peran dalam penerapan ajaran Islam di kerajaan ini perannya itu dengan berdakwah. Apakah Miftauljana sudah puas? Coba jelaskan sekali lagi, aku mau nyatat soalnya. Putus-putus Iya, coba tadi. besarkan Laras. Jadi peran ulama dalam penerapan ajaran Islam di kerajaan. Jadi tadi yang aku jelaskan tadi kan ada disebutkan ulama Datuk Ribadang dengan nama asli Abdul Makmur. Jadi Datuk Ribadang ini bersama dua saudaranya, Datuk Tiro dan Datuk Palembang. Mereka pergi ke Sulawesi, sebenarnya mau ke Kalimantan, ke kerajaan Kutai, tapi karena tidak memungkinkan mereka pergi ke Makassar. Mereka membagi wilayah syiar Islamnya dengan metode-metode yang berbeda. Jadi Datuk Ribadang ini pergi ke kerajaan Gorontalo, Datuk Tiro pergi ke kerajaan Luwu, sama satu lagi ada tadi lupa. Jadi Datuk Ribadang pergi ke kerajaan Gorontalo dengan melakukan metode pendekatan yaitu berupa dakwah sehingga dapat diterima di kerajaan Gorontalo. Apakah Miftaul sudah puas dengan jawabannya? Oke, sudah. Terima kasih, Laras. Saya ingin menjawab. Iya, baik. Silakan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vinka. Tadi Vinka bilang dampak positif dari Kesultanan Banjar ya. Iya. Yang saya dapetin di sini dampak positif dari Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar ini kan memiliki kerajaan yang luas. Karena luasnya itu kerajaan atau kesultanan, maka banyak rakyat yang ada di sana yang sudah menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua, Kesultanan Banjar ini juga memiliki perdagangan yang strategis dan juga banyaknya persinggahan kapal demi roda ekonomi. Dan juga banyaknya orang-orang pendatang serta ulama dari Jawa ataupun Sumatera sebagai sambutan dalam menyatukan Islamiyah di setiap kerajaan ataupun kesultanan. Apakah dengan Vinka udah puas jawaban dari saya? Baik, puas. Terima kasih. Dinda ada apa?
pertanyaan Aryani. Ya, silakan Dinda. Jadi kan pertanyaannya mubalik di Sumatera dan Jawa yang menyebarkan agama Islam di daerah itu kan? Iya, tokoh-tokohnya sama. Kalau di Jawa tuh yang terkenal tuh Wali Songo, 9 wali itu. Yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik tuh dia menyebarkan Islam di wilayah Gresik dengan cara berdakwah. Terus yang kedua Sunan Ampel. Dia tuh menyebarkan Islam di wilayah Surabaya melalui pendidikan. Terus yang ketiga Sunan Giri. Dia menyebarkan Islam di Jawa sampai ke Maluku melalui seni dan pemerintahan. Terus Sunan Bonang. Dia menyebarkan Islam melalui kesenian. Dia juga menciptakan lagu Tombo Ati. Terus Sunan Kalijaga. Dia memanfaatkan wayang gitu dari kesenian juga. Terus Sunan Derajat, dia dari kegiatan sosial kayak berdakwah gitu. Terus Sunan Gunung Jati, dia dari pemerintahan juga kayak dia masuk ke kerajaan gitu. Terus Sunan Kudus, kesenian gitu, dia kayak memanfaatkan arsitektur gitu, keunikan arsitektur gitu. Dia menyebarkan agamanya di Jawa Tengah. Terus yang terakhir Sunan Muria, dia mendirikan kerajaan Demak, kerajaan Islam. Terus yang untuk Sumateranya, Hamzah Fansuri, dia menyebarkan Islam di Aceh. Syamsuddin Al-Sumatri juga di Aceh. Terus Nuruddin Araniri di Riau, di Melayu. Terus Abdul Rauf Singkel di Aceh juga. Terus Syekh Abdul Samad Al-Palimbani di Palembang. Terus yang terakhir Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Sumatera Barat. Apakah Aryani puas dengan jawabannya? Belum. Kalau di daerah Sumatera tuh apa upaya mereka gitu, sehingga Islam tuh bisa menyebar di daerah Sumatera gitu secara merata. Kalau di daerah Jawa tadi kan kita udah tahu, semua juga udah tahu Wali Songo yang menyebarkan. Kalau di daerah Sumatera apa aja upaya mereka sehingga Islam tuh dapat menyebar secara merata? Coba tolong jelasin. Din. Ada Din penjelasannya. Bentar. Ngomong apa kamu berisin Arianto? Penjelasannya, Bu. Penjelasan. Sorry ya, di sini tuh berisik banget ya Allah. Penjelasan apa Arianto? Dari saya? Tadi Aryani belum puas tanyanya, Bu. Nanya yang di itu tokoh-tokoh yang dari Sumatera belum diituin yang nonjolnya dari Sumatera tuh. Dia tadi cuma nyebut nama aja, Bu. Terus dia mau penjelasan lanjutan gitu? Atau Iya. kamu baru mau nanya ke dia? Ke Dinda, Bu. Oh, Dinda. Sorry ya, saya mau... Dinda yang jawab. Atau yang lain ada mau nambahin jawaban dari Dinda? Yang lain diam-diam aja.
Padahal banyak membernya loh. Pinka mau nambahin? Atau tuh Vanessa, Emma Delami, Rainal tuh mah. Nggak ada yang mau nambahin gitu. Arianto, gimana Arianto? Berapa pertanyaan lagi belum dijawab Arianto? Bentar, Bu. Sama hari ini tadi 2 pertanyaan lagi, Bu. Telinga saya udah panas di sini. Kata Ibu mau nambahin. Saya nggak bisa nambahin, sumpah di sini berisik banget. Telinga saya udah panas. Saya nggak konsen. Nanti aja ya saya iniin. Apa ya? Saya typing kali ya di ini di Google Classroom kalian. Jadi gimana nih, Bu? Kalian dengar suara berisik di belakang saya nih kan? Dengar, Bu. Dengar. Ya, mohon maaf ya. Maaf. Izin moderator mau menambahkan. Ya, Pinka, silakan. Tadi pertanyaan Ani itu kan siapa saja tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di daerah Jawa maupun daerah Sumatera kan? Dan tadi juga sudah dijawab oleh yang di daerah Sumatera, yang di daerah Jawa. Ya, seperti itu bukan? Sumatera udah. Gimana? Nah, coba penambahan dari Vinka ya. Tadi Vinka sempat baca gitu di internet. Nah, jadi kalau menurut Vinka,
kalau misalnya dari daerah Jawa itu saja kan itu kan seperti Wali Songo. Sedangkan kalau di daerah Sumatera itu seperti raja-raja yang telah memimpin di daerah Jawa, dia meluaskan kekuasaannya ke daerah Sumatera seperti halnya itu Kerajaan Perlak. Jadi Kerajaan Perlak ini Kerajaan Perlak itu para ulama Perlak, tokoh-tokoh serta pemimpin dan keluarganya setelah penyerangan Sriwijaya, ia membentuk sebuah kerajaan Muslim di daerah Sumatera, namanya itu Kerajaan Perlak, di mana Kerajaan Perlak ini pun juga memiliki peran penting di daerah Sumatera untuk menyebarkan Islam. Jadi otomatis yang seperti materi yang kita bahas sebelumnya, ketika suatu raja itu memeluk agama Islam, otomatis masyarakatnya dari kerajaan tersebut ikut mengikuti rajanya karena seperti yang kita bahas kemarin kayak masyarakatnya menganggap raja itu sebagai idolnya gitu. Jadi apapun yang dilakukan raja, otomatis masyarakat sekitarnya mengikuti apa yang dianuti oleh rajanya. Nah, itu seperti Kerajaan Perlak dan seperti juga ada contohnya Kerajaan Samudra Pasai. Itu kerajaan Islam yang pertama di Sumatera ya. Kerajaan pertama di Indonesia, Islam pertama di Indonesia. Nah, Samudra Pasai ini pun juga termasuk salah satu yang penyebaran Islam di daerah Sumatera, khususnya di Aceh. Dan saat itu juga kita kenal bahwasannya Samudra Pasai sangat sangat berperan aktif dalam penyebaran agama Islam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Vinka. Apakah Riani sudah puas buat jawaban tambahan dari Vinka? Ya udah puas, makasih tambahan dari Pinka, juga dari Dinda juga tadi yang udah ngejawab pertanyaan dari Yani. Oke, berarti udah clear ya Yani. Satu lagi pertanyaan dari si Cut. Apakah ada bentuk pemberontakan? Iya, saat dakwah di kerajaan-kerajaan. Cut mintanya di Pulau Sumatera katanya. Bukan cepat, tapi secara umum aja gitu. Secara umum aja, Cut. Kan nggak di Sumatera aja gitu yang ada Hindu Budanya. Dapat, Bim. Jawab dulu.